Assalamualaikum anak-anak, kita udah sampai di part kedua dari persiapan penilaian akhir tahun. Kita akan melakukan pembahasan dan soal latihan. Untuk kelas 8, sekarang kita ada di bab lingkaran ya. Seperti biasa, kalian scan dulu link ini. Kalian pilih di situ ada latihan soal untuk kelas 8. Nanti pilih yang lingkaran, lalu kerjakan, nanti cek skor kalian. Setelah itu baru kalian kembali lagi ke video ini dan kalian lihat pembahasannya, kalian koreksi kalian salahnya tuh ada di mana, sehingga nanti pas waktu PAT kesalahan itu nggak berulang lagi gitu ya. Soal yang pertama, di sini Bu Fitri ada lingkaran. Lingkarannya pusatnya itu di O ya, pusatnya di O, dan di sini ada apa ini namanya? Juring, dan juga ada bagian tembereng, ada apotema dan lainnya. Lengkap ya. Nah, di sini ditanyakan daerah R. Daerah R itu yang ini ya. Yang diarsir pada lingkaran tersebut itu apa namanya? Oke, di sini kita jelasin satu-satu. Fitri jelasin ya. Yang pertama tembereng. Iya, jawabannya memang tembereng ya. Jadi daerah R ini tembereng. Kenapa tembereng? Karena tembereng itu adalah daerahnya yang diapit oleh dua jari-jari. Ini jari-jari OP, ini jari-jari OKI. Dan dua jari-jari ini kalau misalnya dikurangi segitiga OPQ, maka daerah di luarnya itu adalah tembereng. Bagaimana kalau misalnya Bu Fitri nggak usah ngurangi pakai segitiga, cuma daerah yang ada di antara dua jari-jari ini itu disebut juring. Lalu yang mana yang disebut busur? Busur itu adalah garis-garis antara P sama Q. Yang menghubungkan P sama Q itu adalah busur. Dan selanjutnya apotema. Apotema itu adalah ini, garis tingginya segitiga OPQ, yaitu ada di O ke R, itu namanya apotema. Nah, sekarang kalau kita ditanya daerah R, itu namanya tembereng. Coba dicek lagi nanti materi komponen-komponen di lingkaran ya. Soal yang kedua, perhatikan ilustrasi berikut. Akan dibuat taman kota. Sebagaimana ilustrasi tersebut, bagian yang diarsir, ini ya yang diarsir ya, yang ada oret-oretnya ini, tuh yang diarsir, merupakan kolam ikan. Dan bagian yang kosong merupakan lahan yang akan ditanami. Oke. Jika di sekeliling kolam ikan akan diberi pagar, maka kisaran panjang pagar yang dibutuhkan adalah pagarnya berarti nanti di sini ya. Srit, ini, 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 dan ini. Sekarang gimana caranya kita mendapatkannya? Caranya adalah dengan kita lihat bagian pagar ini sebagai lingkaran. Coba kalian perhatikan di sini ya. Kalau misalnya kita perhatikan satu bagian ini yang Bu Fitri tandai hijau ini, maka kalian akan melihat seperempat lingkaran, ya nggak? Kalau Bu Fitri pindah ke sini, bagiannya akan jadi seperti ini, ya nggak? Oh maaf, ini karena otomatis berubah ya. Jadi Bu Fitri akan hapus dulu. Ini ya. Bu Fitri pindah ke sini bagiannya. Dan kalau misalnya kita ukur, kalau segini full itu 14 meter, maka separuhnya itu adalah 14 bagi 2 alias 7 meter. Lalu karena ini persegi ya, ini semua ini persegi, maka di sini tuh juga 14 meter, di sini 14 meter, ini juga 14 meter. Sehingga ini, karena ini juga separuhnya, ini juga 7 meter juga. Kalau sudah jelas, berarti 7 meter ini apa? 7 meter ini adalah jari-jari. Kalau 7 meter itu jari-jari, sekarang berarti kita bisa mencari keliling lingkaran yang cuma seperempat nih. Kelilingnya itu nanti yang kita dapatkan mana? Ini yang dimaksud keliling. Jadi keliling itu ini nggak termasuk ya. Ini nggak termasuk. Kenapa kok nggak termasuk? Kalau kita bayangin kita punya lingkaran, terus kita hitung kelilingnya, ya kan cuma bagian hitam ini toh. Kalau kita bagi seperempat, maka bagian plus tengahnya itu nggak kehitung. Ya, jadi cuma bagian yang luar aja. Keliling seperempat lingkaran. Apa rumusnya? Rumusnya keliling lingkaran, kalau cuma seperempat,
keliling lingkaran kan 2πr. Karena ini cuma 1/4 berarti dikalikan 1/4. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. 1/4 dikali 2 dikali 22/7, pi-nya, R-nya adalah 7. Kita coret-coret, maaf, 2-nya di sini ya. 4 sama 2 sama-sama dibagi 2 gitu ya. Jadi 4-nya sisa 2, 2 sama 2 sama-sama kita bagi 2, ini 1, ini 11. Sehingga akhirnya hasilnya adalah 11 meter. Itu adalah keliling kalau satu bagian ini doang. Satu bagian ini doang. Nah, sekarang kita lihat di sini ada berapa bagian? Kan ini 1 yang kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 bagian. Berarti di sini kita simpulkan panjang pagar adalah 8 kali 11 meter alias 88 meter. Terus selanjutnya apa yang ditanya lagi? Nggak ada ya, sudah selesai. Jadi jawabannya yang D. Sip. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Di soal ini kita punya lingkaran lagi. Nah, lingkaran ini berpusat pada F, berarti di sini ya. Memiliki diameter 20 cm dan panjang BC 16 cm. BC yang dimaksud itu ini ya. Bukan yang ini. Apa bedanya, Bu? Kalau yang dimaksud adalah BC yang melengkung, misalnya yang melengkung ini yang pink, dia bakal nulisnya gini. BC. Nah, kalau ada tanda melengkung di atasnya itu berarti yang melengkung. Kalau nggak ada atau tandanya lurus, tek gini, itu berarti yang lurus. Ya, itu 16 cm. Yang ditanyakan panjang FG. Ini ya. FG. Ini panjang yang ditanyakan. Oke. Clue yang pertama kita punya bahwa diameternya itu 20 cm. Berarti jari-jarinya berapa? Oke, kita lihat ya. Kalau D 20 cm, maka R sama dengan D dibagi 2. Alias 20 cm dibagi 2 itu sama dengan 10 cm. Nah, kalau itu 10 cm, maka kita bisa tahu FB itu sama dengan 10 cm, FC juga 10 cm. Oke, berarti sekarang kita punya segitiga FBC. Segitiga FBC. Bu Fitri akan bikin segitiganya di sini. FBC dan punya di sini FG sebagai tingginya ya. Bu Fitri namai dulu. FBC. Ini G. Ini 10 cm, ini 10 cm. Terus si CB ini kan atau BC itu 16 ya. Kalau 16 berarti di sini 8, di sini juga 8. Sip. Sekarang kita lihat yang separuh segitiganya aja. Ini kan segitiga siku-siku ya. Kalau segitiga siku-siku yang ditanyakan si FG, berarti kita bisa pakai Pitagoras. Yang dimana Pitagorasnya itu berbunyi seperti ini. Sisi miring kuadrat alias FB kuadrat itu sama dengan sisi tegak kuadrat tambah sisi tegak kuadrat. Kita masukkan nilainya. FB itu 10, berarti 10 kuadrat. FG nggak diketahui, tambah GB 8 kuadrat. Kita pindah luas. FG-nya di sini tetap. Di sini jadinya 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Kenapa dikurangi? Awalnya plus, kalau pindah luas jadi minus. 10 kuadrat 100, 8 kuadrat 64. FG kuadrat 100 kurangi 64, 36. FG kuadrat. Sehingga FG-nya itu adalah akar 36 alias 6. Udah ketemu, berarti jawabannya yang B. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komen. Bu Fitri akan lanjut ke soal yang berikutnya. Terdapat 3 kayu gelondongan dengan diameter 70 cm dan diikat dan disusun sedemikian rupa. Yang ditanyakan panjang minimal tali yang akan digunakan untuk mengikat kayu tersebut adalah, untuk kasus kayak gini, karena ada 3 kayu, maka kita akan membentuk penghubung antara jari-jari yang ada di dalam ya. Kita anggap ini pusatnya ada di sini, ini pusatnya ada di sini, ini pusatnya ada di sini. Sehingga mereka nanti akan dihubungkan gini.
Dan ini semua itu adalah jari-jari. Ya, kepotong di sini masing-masing jari-jarinya. Jadi masing-masing jari-jari ini bertemu. Nah, selanjutnya kita akan bikin batasan, kita perpanjang gitu ya. Saat kita perpanjang ini, yang sebenarnya kita lakukan itu adalah kita, maaf Bu Fitri salah. Yang sebenarnya kita lakukan itu adalah kita membuat sepertiga dari lingkaran itu dengan menghubungkan bagian-bagian ininya, bagian tali luarnya ini. Bagian tali luarnya misalnya Bu Fitri perjelas ada di sini gitu ya. Ini perkiraan aja, tapi yang jelas ini sepertiga, sepertiga tahu dari mana? Karena kayunya banyaknya 3 gitu ya, yang di luar, yang menyentuh tali itu 3 gitu. Oke, terus selanjutnya kalau ini sepertiga lingkaran, berarti yang bagian sepertiga lingkaran gampang. Kita nyari panjang talinya tinggal pakai keliling ya. Lalu bagaimana dengan yang ini? Yang ini itu kalau kita lihat di sini, dia kan sejajar sama ini, ya. Padahal ini adalah 2 jari-jari yang bertemu. Kalau satu jari-jari itu adalah setengahnya diameter, ya. Diameternya di sini 70, berarti jari-jarinya 35, maka ini adalah 35 kali 2. Begitu juga yang ini. 35 kali 2. Yang ini juga 35 kali 2. Tuh. Sehingga akhirnya total panjang tali itu sama dengan sepertiganya keliling lingkaran dikalikan 3 ya, akan ada 1, 2, 3. Berarti 3 dikali sepertiga keliling lingkaran ditambah ini 35 kali 2, 35 kali 2, 35 kali 2. 35 kali 2-nya ada 3. Ini 35 kali 2. Gitu ya. Kita masukkan nilai-nilainya. 3 kali sepertiga dikali keliling lingkaran itu pi dikalikan d ya. Pi-nya 22/7, diameternya 70. Tambah 3 dikali 35 kali 2, 70. Oke, ini kita coret-coret sehingga jadinya ini juga kita coret-coret, ini 10. Berarti 22 kali 10 220 ditambah 3 kali 70 210 sama dengan 430. Oke, berarti jawabannya yang C. Itu ya, gampang. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Selanjutnya soal ini kita punya lingkaran lagi ya. Di sini F merupakan titik pusat. Hampir mirip dengan soal yang tadi ya. Dan CFB merupakan sudut siku-siku. CFB berarti siku-sikunya ada di F ini ya. Bentar Bu Fitri benerin warnanya. Nih. Dan jari-jari lingkaran 10 cm. Maka luas daerah yang diarsir. Oke, yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir. Oke, kalau gitu kita akan mencari luas dari bagian lingkaran CFB dulu. Kita cari luas bagian CFB ini. Selanjutnya kita kurangi dengan luasnya segitiga CFB. Yang ini. Gitu ya. Berarti pertama mencari luas lingkaran, bagian lingkaran CFB gitu ya. Oke, kalau di sini kita lihat bagian lingkaran ini diketahui bahwa ini adalah sudut siku-siku. Padahal fullnya lingkaran itu berapa? Fullnya lingkaran itu 360 derajat. Siku-siku itu berapa? Siku-siku itu 90 derajat. Berarti luasnya CFB, di sini Bu Fitri pakai pink gitu ya, itu adalah 90 derajat per 360 derajat dikalikan pi r kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. 90 dibagi 360 itu 1/4 ya. 1/4 dikali 22/7. Oke, karena jari-jari lingkarannya 10 berarti enak kita pakai 3,14 ya. Dikali 10 dikali 10. Oke. Di sini 10 kali 10 itu 100, berarti ini pindah koma gitu ya, 2 kali karena nolnya 2. Sehingga ini adalah 1/4 dikali 314. Kalau misalnya kita hitung sebenarnya nggak bisa ya, nggak bisa pas. Tapi kalau kita bagi 314 dibagi 4 itu sekitar 50/75
78,5 nih ya, 78,5 cm persegi. Terus selanjutnya untuk luas segitiganya, luas segitiga CFB, luas segitiganya itu kita bisa pakai rumus segitiga langsung ya, setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya kita pakai FC, tingginya kita pakai FB. FC dan FB itu sama-sama jari-jari, berarti ini 10, ini 10. Sehingga jadinya adalah setengah dikali 10 dikali 10. Kita coret, ini 5, gitu ya. 5 kali 10, 50. Sehingga luas temberengnya itu adalah luas bagian lingkaran CFB dikurangi luas segitiga CFB. Itu adalah 78,5 dikurangi 50 sama dengan 28,5. Ini ya jawabannya yang A. Begitu caranya, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang bingung gitu ya, bisa ditanyakan di kolom komen gitu ya. Sebentar, Bu Fitri edit dulu bagian ini biar lebih mudah dipahami gitu ya. Ubah gaya, Bu Fitri ganti. Termasuk juga ini. Ubah gaya, Bu Fitri ganti. Nice ya. Gaya pink. Kita ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya kita punya segi 4 persegi ya. Oh ya, betul persegi. Sisi perseginya 28 cm. Yang ditanyakan luas daerah yang diarsir. Oke, ini gampang ya. Kalau kita lihat caranya itu adalah kita nanti akan cari luasnya si persegi dulu. Luas totalnya si persegi, lalu kita kurangi sama luas dari setengah lingkaran tambah seperempat lingkaran tambah seperempat lingkaran ini, gitu ya. Oke, kita mulai dari luasnya persegi. Luas persegi. Luas perseginya itu adalah sisi kuadrat. Sehingga kita punya 28 pangkat 2 cm. 28 kali 28. Di sini behind the scene-nya ya. 28 kali 28. 8 kali 8 64. 2 kali 8 16. 16 tambah 6 22. 8 kali 2 16. 2 kali 2 4. 4 tambah 1 5. 4 2 tambah 6 8. 2 tambah 5 7. Itu adalah 786 cm persegi. Itu ya untuk bagian luas perseginya. Selanjutnya kita akan ngitung luas lingkarannya. Oke, kalau kita buka di sini ini kan setengah lingkaran ya, yang ini kan setengah lingkaran, yang ini seperempat lingkaran, yang ini seperempat lingkaran. Coba perhatikan ini, setengah tambah seperempat ditambah seperempat, kita samakan penyebut gitu ya, di 4. 4 bagi 2 itu 2, 2 kali 1 2. Ini tetap 4 bagi 4 1, 1 kali 1 1. 4 bagi 4 1, 1 kali 1 juga 1. 2 tambah 1 tambah 1, 4 per 4 itu sama dengan 1. Artinya setengah lingkaran ditambah seperempat lingkaran ditambah seperempat lingkaran itu sama dengan 1 lingkaran. Sehingga sekarang kita tinggal nyari luas lingkaran. Luas lingkarannya itu adalah tuh maaf Bu Fitri salah, pi r kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Pi-nya kita pakai 22 per 7, R-nya kita pakai 14. Kenapa 14? Karena kalau ini kan 28 itu full ya. Jari-jari itu adalah separuhnya. Berarti 28 bagi 2 adalah 14. Dikali 14 lagi. 7 sama 14 ini jadi 2. Sehingga sekarang kita punya 22 kali 2 kali 14. Jadi 44 kali 14. Kita pakai behind the scene. 44 kali 14 dikali 4 kali 4 16. 4 kali 4 16 tambah 1 17. 4 kali 1 4. 4 kali 1 4. Kita tambahkan 6, 7 tambah 4, 11, 2 tambah 4, 6. 616 cm. Berarti luas daerah yang diarsir itu adalah 786 dikurangi 616. Di sini kalau misalnya kita kurangi, 6
6 kurangi 6 adalah 0, 8 kurangi 1 adalah 7, 7 kurangi 6 adalah 1. Jawabannya 170. Tapi sepertinya apakah di sini Bu Fitri mengalami kekeliruan? Coba Bu Fitri cek di kalkulator ya. Oh ya, ternyata di sini harusnya ini 4 ya. 64 tadi. 28 kuadrat itu 784. 784 kurangi 616 itu adalah 168 cm persegi. Jawabannya yang ini. Oke, nice. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Segitu aja untuk soal-soal lingkaran ya. Nanti kita akan lanjut di bab selanjutnya yaitu bangun ruang sisi datar. Sampai jumpa di video berikutnya.